Assalamualaikum Sobat Football United. Hari ini gue mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan nih. Langsung aja ya. Gue ambil dari United eksklusif. Dikabarkan kalau Manchester United telah membuat kontak nih dengan agen dari Antoine Griezmann. Di potensi pergerakan ya Manchester United, bahkan dikabarkan, ini luar biasa, dikabarkan mempersiapkan untuk membuat triple itu artinya mengkali 3 kan ya, gaji dari sang pemain saat ini. Release close dikabarkan sekitar 25 juta euro. Wow. Oke. Antoine Griezmann, sobat Football United, fans Manchester United maupun fans sepak bola pasti sudah sangat akrab dengan Antoine Griezmann. Menurut WhoScore, karakteristiknya, kekuatannya ada banyak ya: holding onto the ball, passing, defensive contribution, through balls, key passes, long shoot, set pieces, dribbling, dan tidak ada kelemahan. Luar biasa Antoine Griezmann. Pemain ini menurut Transfermarkt, gue ambil dari Transfermarkt, berusia 32 tahun, 25 juta valuasinya, pernah memenangkan tentu saja Piala Dunia bersama tim nasional Prancis Les Bleus, dan kemarin di Qatar dia juga tampil luar biasa menurut gue bersama dengan Les Bleus, tim nasional Prancis, sebelum finish sebagai runner up. Pencapaian yang menurut gue juga luar biasa. Nah, Antoine Griezmann gajinya tadi kabarkan berapa? Triple ya kan? Triple. Oke, gue mencari tahu nih berapa sih gaji dari Antoine Griezmann. Dari data yang gue dapatkan ya, gaji dari Antoine Griezmann per pekan ini ada di angka 240 ribu euro. Sudah tinggi ya, 240 ribu euro. Dan kalau dikalikan 3, berarti lebih dari 600 ribu. Praktis dia akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United. Gaji sebelumnya juga sangat luar biasa, udah Atletico ya kan, di Barcelona bahkan sempat menyentuh angka 700, bahkan 800. Sangat tinggi sekali. Walaupun ada tren yang menurun ya di 3 tahun terakhir ini, perolehan gaji dari Antoine Griezmann per pekannya. Nah, tadi disebutkan salah satu alasan kenapa Manchester United dikabarkan berbicara dengan agennya ini kan terkait dengan posisi lini kanan dari Manchester United, di mana Anthony penampilannya masih belum maksimal, ada masalah hukum di sana, status Jadon Sancho yang kabarnya bulan Januari ini akan cabut, lalu Facundo Pellistri yang dianggap masih belum bisa stabil, sehingga ataupun juga Mason Mount ya di lini kanan, sehingga sering sekali bahkan seorang Bruno Fernandes ditempatkan di lini tersebut. Dan ketika Bruno Fernandes ditempatkan di lini kanan, gue selalu melihat Manchester United atau sang pemain itu sendiri tidak bisa bermain secara maksimal, karena menurut gue Bruno Fernandes posisi terbaiknya ada di posisi nomor 10. Antoine Griezmann yang diincar. Kalau gue lihat heat maps musim lalu di La Liga bersama dengan Atletico Madrid, inilah heat mapsnya. Dia menyebar ya di posisi gelandang menyerang tuh, ada di kanan, di tengah, di kiri, sangat menyebar. Dan di Qatar bersama dengan tim nasional Prancis, dia lebih banyak di lini kanan, tapi di daerah sepertiga ya. Di lini tengah sampai dengan sepertiga akhir. Daerah operasinya lebih di situ, dilihat dari heat maps. Nah, cocok nggak nih kira-kira di Manchester United? Gue menilai ini rumor, pure sebatas rumor. Karena kalau melihat situasi dari Manchester United, pemilik baru yang masih belum jelas, budget pun juga nampaknya tidak akan di musim dingin, kalaupun ya lebih disetting untuk musim panas. Padahal kita memiliki problem di lini kanan ini kan saat ini, sehingga gue berpikir ini hanya rumor. Manchester United kemungkinan besar akan memaksimalkan pemain-pemain yang ada saat ini di lini kanannya. Di samping juga gue menilai ini tipikal, kalaupun memang terjadi, ini tipikal Glazer banget. Dan gue nggak sepakat sih, karena pemain dengan nama besar ya kan, gaji tinggi, harga mahal didatangkan, tujuannya apa? Apakah sesuai dengan keinginan pelatih? Apakah sesuai dengan skema Manchester United? Kalau gue lihat Anthony, heat mapsnya seperti ini. Oke, di kanan ya, dan dia juga tracking the ball ke belakang. Bandingkan dengan Antoine Griezmann sebelumnya, lebih banyak di daerah tengah, menuju ke sepertiga akhir. Sementara tracking the ball-nya di sistemnya Didier Deschamps, dia memiliki pemain lain untuk mengcover itu semua. Di Manchester United, Erik ten Hag bermain dengan sistem yang berbeda, di mana pemain yang menghuni
posisi sayap kanan maupun kiri juga dituntut nih untuk bisa bergerak atau transisi ke posisi bertahan. Dimana disitulah keraguan gue gitu loh. Dan kalau menilai lagi ya bagaimana gajinya sangat tinggi sekali, Manchester United ada financial fair play, ada hal-hal juga yang masih belum jelas ya terkait dengan budget, berapa untuk transfer musim dingin, musim panas. Gue menilai ini sangat sangat rumor banget berita ini gitu. Dan gue juga menilai secara teknis ya, secara dengan amatiran dari yang gue lihat, dia pemain bagus, Antoine Griezmann pemain bagus ya. Dengan kurikulumnya, dengan kurikulum vitae-nya, dengan apa yang diraih di tim-tim sebelumnya termasuk juga di tim nasional Prancis, pemain luar biasa ini. Tapi tidak cocok di Manchester United. Dan gue harapkan pemain-pemain seperti ini tidak datang ke Old Trafford. Bukan cuma Antoine Griezmann, tapi juga pemain-pemain lain yang usianya sudah senior, tapi harganya mahal. Karena kalau melihat atau mengingat lagi apa yang dikatakan oleh Jose Mourinho, let's talk about football heritage, kan salah satu wawancara yang sering dikutip di berbagai sosial media lah ketika dia membicarakan tentang warisan sepak bola. Dia berbicara tentang Manchester City, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, David Silva dan pemain-pemain lain itu berkembang di Manchester City bahkan Manchester itu mendapatkan dari ketika mereka masih muda. Jadi ada investasi, bukan hanya uang tapi juga pembinaan di sana. Bagaimana mereka ini bisa diinfiltrasikan, dimasukkan ke apa itu filosofi klub, apa itu permainan yang diinginkan ya kan oleh sang manajer, sehingga mereka bisa berkembang secara tepat. Dan Manchester United menurut gue harusnya demikian, karena Manchester United lebih sering selama 10 tahun belakangan ini mendatangkan pemain senior dengan harga mahal, dengan gaji tinggi, dan masa servis atau masa penampilan dari mereka ini tidak bisa panjang. Dan ketika mereka selesai, Manchester United kesulitan di dalam transisi ke generasi selanjutnya, ke pemain selanjutnya yang harus mengisi posisi tersebut. Dan gue tidak menginginkan hal ini sih. Ini harus dirubah gitu. Dan kalau gue melihat bagaimana Erik ten Hag sedikit demi sedikit nih memberikan porsi yang sesuai ya kepada pemain muda, baik itu dari akademi maupun pemain yang didatangkan. Menurut gue memang ada proyeksi ke sana, dan menurut gue inilah yang harus disupport, inilah yang harus didukung. Mendatangkan pemain dengan nama besar tapi harga mahal dengan usia yang senior, menurut gue ini tidak ada bedanya dengan Manchester United di 10 tahun belakangan yang ujung-ujungnya ke merchandising lagi ya kan, bukan ke prestasi yang stabil ataupun juga penampilan yang bagus, terutama untuk jangka menengah dan juga jangka panjang. Sehingga menurut gue menanggapi berita ini, nomor 1, ini pure rumor menurut gue secara dengan amatir. Dan nomor 2, kalaupun ini tidak rumor, gue gak sepakat sih Manchester United. Tapi tentu saja sekali lagi ya, Erik ten Hag yang lebih tahu. Mungkin Erik ten Hag memiliki rencana, walaupun gue juga gak yakin ya dia memiliki, kalau ngelihat dari tadi yang gue sampaikan, bagaimana sistem permainan, bagaimana heat maps dan lain-lain. Tapi again sih, menurut gue is a big no. Ini no yang sangat besar ya bagi seorang Antoine Griezmann ke Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain menanggapi berita ini? Bisa drop di kolom komen dengan alasannya tentu saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.